menghargai Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Ini pengakuan Jessica yang sama sekali tidak pernah meracuni sahabatnya Mirna. Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Saya mengerti kesedihan mereka dan saya pun merasa sangat kehilangan. Tapi saya juga dituduh membunuh. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Sebelum kejadian saya tidak mendapatkan firasat apapun yang menunjukkan kalau hari itu akan merubah hidup banyak orang. Semua hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan sudah dibesar-besarkan untuk seluruh warga Indonesia menghakimi saya. Semua tuduhan kejam berdasarkan kebetulan yang tidak saya mengerti pernah membuat semua orang percaya kalau saya seorang pembunuh. Setelah berbulan-bulan mengikuti sidang terdakwa Jessica Kumala Wongso, akhirnya angkat bicara terkait dakwaan yang menyeretnya ke meja hijau. Jessica mengaku dipaksa untuk meracun Mirna oleh Kombes Krisnamurti yang saat itu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Seperti apa pengakuannya? Berikut cuplikannya. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang lamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, "Ayo Jess, saya mau ngomong," gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka. Di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, "Duduk ya kalian di situ, liatin." Jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus jadi mereka di depan, tapi mereka sepertinya tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Dia bilang, bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti, Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana. Tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka itu. Lalu saya hanya diam saja di situ. Lama-lama lalu dia mulai bercerita, ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Oh, bahasa Inggris ya? Pakai bahasa Inggris dia bilang, "Dulu saya lama kerja di PBB," katanya begitu. "Saya begini-begini, lama tinggal di New York," seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik. Saya punya kucing kesayangan saya di rumah. Ini ada fotonya nih, saya kasih lihat. Terus ada foto dia lagi meluk kucingnya. Ini ada 15.000 likes katanya begitu. Terus itu di Facebook, foto Facebooknya dia sama kucing. Terus dia bilang, "Oh ya, saya baru nembak mati teroris kemarinnya, baru-baru ini." Itu kan. Saya diam aja dengerin dia, Pak. Terus udah gitu dia bilang begini, kamu ngaku aja," katanya, "CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minuman Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali," dia bilang. "Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akan lah dihukum mati. Seumur hidup juga saya nggak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terus kamu tahu pengacara kamu yang sepupu kamu, saudara kamu itu," katanya, dia udah nyerah sama kamu sekarang, dia nggak akan bisa belain kamu lagi. Dan dia nggak dibayar juga kan dia sepupu kamu." Dia nanya begitu. Terus ya saya duduk bengong di situ, saya bingung, Pak. Ini orang ini maksud. Tidak pernah terlintas di pikiran saya kalau Mirna datang dari keluarga yang siap menekan dan mengintimidasi siapapun yang mereka percaya telah berbuat hal yang buruk walau tanpa kejelasan yang pasti. Itu membuat saya berpikir, apakah mereka menjadi jahat karena kehilangan Mirna, atau apakah mereka kehilangan Mirna karena mereka jahat. Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna. Jadi seharusnya tidak ada alasan
di sampah. Saya mengerti kesedihan mereka dan saya pun merasa sangat kehilangan, tapi saya juga dituduh membunuh. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Sebelum kejadian saya tidak mendapatkan firasat apapun yang menunjukkan kalau hari itu akan merubah hidup banyak orang. Semua hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan sudah dibesar-besarkan untuk seluruh warga Indonesia menghakimi saya. Semua tuduhan kejam berdasarkan kebetulan yang tidak saya mengerti pernah membuat semua orang percaya kalau saya seorang pembunuh. Keluarga saya dipojokkan dan kami dibuat sangat menderita. Yang mulia, sulit untuk menjelaskan apa yang benar-benar saya rasakan saat kejadian ini. Saya panik tapi bingung harus berbuat apa. Apa benar ini gara-gara kopi? Tapi satu hal yang saya tahu dan saya yakinkan, saya tidak menaruh racun di kopi yang diminum Mirna dan Ani. Seringkali saya berpikir, apa ada hal yang bisa saya lakukan lebih baik di hari itu untuk mengubah semuanya. Pikiran ini membuat saya sangat sedih dan tertekan. Dalam waktu yang cukup lama, saya tidak bisa berupaya untuk membela diri. Walaupun kenyataan hidup saya sangat mengerikan, saya yakin kalau Tuhan mendengar doa saya. Dalam hal ini, doa orang benar yang tertindas. Setelah hari kematian Mirna, mimpi buruk saya dan keluarga saya dimulai. Sejak di rumah duka, saya sudah dituduh menaruh sesuatu di kopinya Mirna. Lalu polisi tanpa seragam dan identitas mulai berdatangan ke rumah dan memaksakan kehendak mereka. Bahkan sampai berselisih dengan saudara saya dan juga membuat tetangga sekitar terganggu. Wartawan mulai datang ke rumah dan akhirnya saya terpaksa tampil di media dan dicemooh. Setelah itu, saya ditangkap di hotel di mana saya dituduh lagi mencoba untuk kabur. Padahal waktu itu kami hanya mencari ketenangan dan kenyamanan yang tidak bisa didapatkan di rumah lagi. Untuk keluar membeli makanan saja sulit. Kalau Yang Mulia dapat berhenti sejenak dan membayangkan berada di posisi saya, Yang Mulia akan bisa mengerti kenapa saya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mengapa semua ini sangat membingungkan? Bagaimana bisa orang berbuat jahat seperti ini terhadap saya? Karena pengalaman ini, hidup saya tidak akan kembali seperti semula. Namun saya tidak menyesal telah mengenal Mirna. Dan dia akan selamanya hidup di hati saya sebagai teman yang baik.